welcome back to PKN, Podcast Kampus Netizen. Balik lagi sama gue, Rehan. Bukan host magang lagi, gue di sini gue akan menjadi host tetap, dan juga di sini gue kedatangan narasumber yang kece-kece. Kemarin kita sambut dia, ada Abiu dan Isal. Halo, nama gue Isal dari Kaum 21. Halo, nama gue Abiu, gue dari Kaum 2021. Apa kabar sekarang? Baik. Gimana nih magang KP sekarang, bro? Alhamdulillah aman. Lu berarti di divisi apa di sana dapetnya? Gue di divisi digital marketing bareng sama Isal, tapi kita beda buat kliennya beda. Berarti beda kalian tuh maksudnya gimana sih? Jadi kalau gue tuh divisi marketing digital marketing, tapi kliennya tuh gue Panasonic, ada Panasonic Home, Panasonic Cooking, Panasonic Beauty. Nah kalau Isal dia tuh yang ngurus-ngurus tuh adminnya, terus kayak bukan admin. Kalau ada kuis tuh dia yang milih pemenangnya, dia yang milih pemenangnya. Bukan admin bukan digital marketing. Brand publishing lah. Keren nih, gaweannya nih. Kalau Isal boleh dikasih tahu Isal. Gua ngurus ini sih Unilever. Gue cuma ngedit doang kayak konten-konten chefnya. Jadi itu Unilever pengen apa ya? Chef-chefnya tuh jadi terkenal aja gitu sih. Jadi gitu. Influencer ibaratnya. Ya, jadi editan dia tuh kacau. Kaci weh. Parah, bagus banget men. Dia bisa ngeluarin api nih. Kalau editan sini bisa, editor sini. Buat keluarin api buat. Nah, betul. Rasain enggak? Nih buat buat lu. Ada suaranya buat ya. Palanya Rehan gede nih. Nanti tagih juga editornya. Iya. Ini dia pecah palanya. Tapi kalau lu gimana? Magang. Enjoy banget di sini. SBS kalau kata Budi. Apa tuh SBS? Slow base slow. Rada lagi udah kasus muncul istilah apa itu. Enjoy sih di sini. Gawean juga lebih fleksibel, lebih simpel juga. Gue dapet ya pengalaman baru aja sih, penggunaan kamera gitu. Asik. Jadi, keren. Men. Cekrek. Lu tapi di tempat magang masih update berita nggak? Masih lah pasti. Begitu scroll TikTok buat apa preferensi Untuk pasti preferensi lewat. ya? Pasti sesekali lewat lah berita-berita yang viral Hot gitu ya, kayak berita baru gini ya, yang peringatan darurat ya. Peringatan darurat. Turun nggak lu berdua? Wah. Enggak. Kita nggak turun. Kita. Terus kapan pulangnya? Hah? Pulangnya kapan? Kalau lapar. Sampai menang. Kemarin, lu tau nggak ada peraturan pemerintah yang baru? Apa tuh? Jadi PP nomor 28 tahun 2024 pasal 103 ayat 4 disebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja salah satunya meliputi penyediaan alat kontrasepsi. Jadi maksudnya tuh pemerintah ini mengeluarkan aturan baru kepada sekolah bahwa mereka boleh memberikan alat kontrasepsi kepada anak-anak sekolah. Menurut lu berdua gimana? Kalau gua sih ya kasarnya kalau ngasih alat kontrasepsi kayaknya belum deh. Cuman lebih tekenin edukasinya aja sih, lebih matangin aja maksudnya. Ya kayaknya kalau buat ngasih alat itu kayak maksudku terlalu jauh gitu sih. Kayak umur segitu masih maksudnya kayak pasti dia juga kaget kan. Ya walaupun nggak tahu lah dia gimana. Cuman iya kan, alat apa nih? Apa nih gitu kan. Pulang tanyain orang tuanya, "Ini apa? Dapat dari mana?" Ya kesana kayak ngasih buat kesan seks negatif bebas gitu ya. Kalau lu gimana, Bi? Ya kurang lebih sama sih sama Faisal. Tapi menurut gue ya upaya yang dilakukan pemerintah udah benar. Tapi belum sampai tahap itu seharusnya. Jangan langsung ngebagiin lah buat Ya. Mungkin siswa-siswi. Pemerintah juga beranggapan kayak dia tahu nih anak-anak di usia kita atau di bawah kita tuh udah melakukan hal-hal aktivitas seksual kan. Yang dimana juga mereka banyak yang kurang dapat mengedukasi, bukan kurang mendapat, emang nggak dapat edukasi yang secara proper dari sekolahan dan dari lingkungannya juga. Karena juga maka dari itu pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut. Ya menurut gue sih ini juga menimbulkan pro kontra ya. Iya pasti. Untuk pro-nya mungkin kayak lu berdua tadi, dan kontranya juga banyak orang yang beranggapan kayak berarti nih sekolah sama pemerintah kayak memberikan fasilitas untuk siswa untuk melakukan kegiatan seksual. Iya. Menurut gue juga nggak banget sih, kurang setuju banget lah. Iya lebih baik pemerintah lebih mengedukasinya lebih dalam lagi.
lebih gencar-gencar lagi untuk mengedukasi bagi para siswa dan remaja. Kan yang basic dasar-dasarnya dulu Nah, kayak iya. apa yang tidak boleh dilakukan. Bagusnya pemerintah kayaknya ke orang tua siswanya sih. Jadi ntar kayak dikumpulin orang tua siswanya terus kayak dikasih tahu gimana ya biar orang tuanya yang ngomong ke anaknya biar jadi- lebih apa ya? Lebih nyampe lah ke anaknya. Kan apa yang orang tua ngomongin ke anak kan kadang-kadang kan juga Pasti. nangkep lah anaknya. Nangkep lah, dengerin lah orang tua kan. Karena juga cuman dua arahnya cuma sedikit guru sama murid yang banyak gitu. Kalau guru sama murid pasti ada aja tuh murid-murid yang ketawa tuh pasti jelasin. Iya. Padahal itu edukasi ya. Edukasi. Dia ngejelasin alat reproduksi gimana, cuman pada ketawa maksudnya. Wah, nih pernah lihat nih di mana nih? Kayak pernah lihat nih. Gitu. Tapi menurut lu nih usia yang ideal untuk mendapatkan edukasi seksual secara keseluruhan di usia berapa? Karena gua waktu SD nggak dapat nih edukasinya. Baru tahu dari SMP SMA sih. Jadi gua otodidak. Ya seharusnya sih dari umur mungkin 12 sampai seterusnya. SD berarti ya? Iya SD deh kayaknya. SD 12 akhir SD ya? Iya, SD kelas 6. Iya. Kelas itu kan udah balik ke cowok ya. Nah, Sekarang iya. udah boleh ngebahas, segala macam udah tahu lah. Iya udah numbuh rambut juga. Paling di SD tuh mungkin diajarin basic-basicnya aja kayak cara membersihkan, cara apa gitu, merawat atau gimana lah. Belum sampai ke tahap yang dalam. Biasa di SMP tuh yang Iya, gitu, benar. yang udah diajarin caranya gimana. Apalagi ada mata kuliah, Mata pelajaran, mapel. Biologi kan dia. Biologi. Iya. Gimana cara reproduksi berkembang biak segala macam. Benar. Kita juga diperlihatkan bentuk alat-alat kelamin Iya. ya wanita dan pria bentuknya gimana dan bagaimana kita mengantisipasi diri kita untuk menahan nafsu. Nah, betul. Iya. Bener kayak edukasi kayak gitu juga Penting banget. penting Dari sih. pelajaran sih sebenarnya. Seharusnya jangan tabu lah kalau misalnya orang tua ngeliat anaknya maksudnya lagi baca kayak gitu jangan tabu, maksudnya santai aja emang itu edukasi. Iya kan, karena- baik juga kan. Orang tua yang minim tentang informasi seksual kan juga kayak beranggapan ini nggak bener nih pelajarannya nih. Salah itu sebenarnya. Salah. Ini harusnya belajar tentang pendidikan aja bukan tentang seksual juga. Ya sebenarnya harusnya dimulai dari orang tua dulu yang edukasi anaknya. Yang malah orang tua. tuanya juga kadang Kayak yang tadi gue salah. bilang, pemerintah harusnya nginin orang tua. Baru biar- sampaikan ke anak-anaknya. Tuh. Karena gue juga ngerasa pas kecil sama orang tua nggak dikasih itu Iya edukasi. benar. Gue juga nggak merasakan soalnya. Iya. Sama kan? Tabu kan lu pasti Iya, kalau orang pasti. tua bahas seks gitu. Iya makanya kayak, ih apaan nih gue seksual nih. Nah kira-kira lu mau jadi orang tua yang gitu atau gimana? Enggak sih, gue akan memberikan edukasinya sih sejak dini sih. Oh, Dari lewat apa tuh? Film atau? buku mungkin ya. buku. Buku kan ada gambar-gambaran sekarang banyak Kirain visual-visual film, ya. Jadi anak bisa mengerti, kita juga bisa menjelaskannya. Kalau lu gimana? Sama sih gue juga kayak Sama ya? ngejelasin itu. Cuman gue pernah dengar juga kayak pas masih kecil tuh dibiasain kayak pegangan tangan tuh biasa. Iya. Jadi biar pas gede kayak nggak kaget atau Iya, gimana gitu. Biasain kayak peluk sama orang tua. Itu juga bagian dari edukasi sebenarnya biar nggak terlalu kaget gimana nantinya. Iya, gue juga. Nggak terlalu spesial banget gitu maksudnya, ngerti nggak sih lu? Gue juga kayak mungkin meluk orang tua masih biasa aja kali ya. Kalau ke lawan jenis gue rada. Iya bener sih, kayak- keganjel gitu. Apa ini yang ganjel nih? Yang ganjel apa? Jangan sampai take 4 kali nih. Iya, enggak. Enggak bakal. Terus gue juga baru tau sih ini berita tentang yang pemerintah ngasih alat kontrasepsi kepada siswa-siswa. Sebenarnya pemerintah itu juga menyatakan kayak pembagian alat kontrasepsi ini tuh untuk remaja yang usia pernikahan, bukan remaja usia sekolah. Kan kayak emang remaja usia sekolah kan emang masih mentah-mentah ya, belum matang pemikirannya ya. Iya, masih asal-asal aja asal lah. gedar-gedor aja kan. Iya, takutnya. lagi nyari jati dirinya lah usia-usia sekolah tuh. Iya makanya kayak ternyata bukan. Juga banyak yang beranggapan takutnya ini ngasih fasilitas gratis seksual kan. Aneh kan sekolah. Wah buset, sekolah macam apa kan. Jadi kayaknya sekolah Kesannya buruk banget ya kayak Iya. biarin seks bebas. memfasilitasi jadinya. Emang soal begituan emang nomor 1 sebenarnya. Sensitif sih sebenarnya hal kayak Sensitif, gitu. iya. Tapi itu yang ngebikin rakyat Indonesia bersatu. Yoi. Kalau misalkan ada hal-hal yang gitu tuh pasti Indonesia rame. Wih, Kayak kasus apa yang ya, kemarin apa tuh. nih? Yoi, iya, Yang bener. mana tuh? Aha. Yang mana tuh? Iya. Iya. Katanya sih buat pengalihan doang. Katanya. Katanya. Cuman cimin. Gitu. Apa lah sering-sering pengalihan kayak gitu ya. Biar asik aja kan, kata Indonesia kan ingin bersatu. Iya, betul. Iya. Terus menurut lu nih ya, kan
orang-orang sekarang bisa mengakses berita dengan Mudah. mudah kan. Tapi untuk anak-anak sekarang kan mengakses berita kan bukan untuk mencari sebuah berita yang proper, Yang benar, bukan iya, benar-benar berita. mereka tuh menggunakan media sosial tuh untuk hal-hal yang negatif lah. Untuk contohnya ya Film porno itu film kan. porno untuk mendapatkan edukasi lebih mungkin di situ. Mungkin dia pengen belajar otodidak. Iya. Terus juga menurut lo nih seberapa mudah sih akses para remaja atau usia-usia kita untuk mendapatkan alat kontrasepsi itu? Wah, kalau sekarang sih kayaknya mudah banget ya buat didapetin alat Kok kontrasepsi. udah banyak juga sih toko-toko swalayan kecil gitu banyak kok. Kayak Sido Muncul juga jualan. Emang iya? Kok lu tahu? Ya kan gue suka beli jamu kalau lagi sakit, suka ada displaynya dong. Ada displaynya dong. Set. Tapi sekarang kayaknya caranya banyak dah buat ngebeli alat kontrasepsi. Bener. Ya kalau lu malu, ini jangan dicontoh ya. Iya. Disclaimer ini Iya. tidak untuk dicontoh. Pasti lewat ojol. Pasti ada aja tuh akal-akalan yang Iya. lewat ojol bisa atau masuk ke minimarket pakai helm full face. Ya. Nah, Wih, helmnya permanen ya bro. ada tuh temennya Isal yang gitu. Siapa lu mau buat temen gua? Parah bahaya. Oh iya sih, ada juga. Kamu. Jangan bahas trik. Tapi nggak apa-apa sih. Sambil teleponan, Mbak bayar. Ya. Oh, jangan pura-pura aliun. Padahal jual paper kan di sini. Wallpaper doang ya. Cuma beli makanan yang banyak. Iya sih. Sambil gini kan. Iya. Ngomong kalau ini apa? Nah, konyolnya itu kadang-kadang kayak mbak-mbak itu kalau gua nonton-nonton gitu kayak mbak-mbak kalau misalnya ada orang beli itu mbaknya ketawa. Ya, Maksud gitu, gua gitu. itu kan Hal yang wajar wajar, gitu kan, udah dewasa gitu. Iya. Maksudnya nggak perlu ketawa. Ya kalau di usia yang pantas Iya, ya. kayak bapak-bapak beli, kadang-kadang teman gue suka ketawa gitu. Bapak-bapak beli ya wajar lah gitu. Maksudnya udah Ya, pada kan saat umur ya. umurnya. Sama Dan juga kan alatnya kan udah disebarkan secara luas, secara legal. Legal, maksudnya bebas gitu kan. Iya. Ya itu pemikiran mereka. Nah itu dia tuh yang Indonesia sekarang masih. Iya, Indonesia. Ya kadang gue juga masih kayak gitu sih kalau ngeliat orang kayak Kayak nonton kocak. ketawa, kocak aja bunyi kocak. Aneh ya? Wah, mau ngapain lu? Gitu, mau ngapain lu beli ginian lu gitu kan. Iya, emang masih beranggapan negatif lah untuk pembelian alat tersebut. Maklum lah. Iya, namanya Indonesia jadi kurang menekankan tentang informasi-informasi hal lainnya sih sebenarnya menurut gua juga. Sebenarnya juga untuk memberikan dan mengeluarkan peraturan tersebut kan juga mengedukasi masyarakat untuk menurunkan angka kehamilan muda Ya, sebenarnya. Itu sih yang paling ditakutin kayak belum kan? siap tiba-tiba udah punya anak gitu kan, masih kecil belum siap lah. Iyalah, Tanggung jawab, dikasih tanggung jawab anak gitu. alat reproduksi mereka kan juga belum bagus-bagus banget Belum untuk sebuah matang lah. mengandung sebuah janin sebenarnya. Iya, Di wanita itu yang rawan, maksudnya resiko Resiko Kematiannya tinggi. Dan juga masih untuk mengurangi apa? Angka Penyakit Mengurangi. menular seksual, HIV. HIV. AIDS. Iya. Sama angka kemiskinan juga termasuk sih kalau menurut Iya benar-benar. angka kemiskinan kan kayak dia belum siap punya anak terus kayak gimana. Nah, ini anaknya yang kasihan nanti. Nah, iya benar. Kalau dia orang kaya kan, kalau misalnya dia orang yang biasa-biasa aja gitu sulit kan. Akhirnya Turun temurun juga makin susah. pasti juga dia kan keluar dari pendidikan ya kan. Kalau kayak masih anak-anak SMA kan kadang-kadang sekolah SMA kan ngelarang orang yang udah suami istri buat sekolah kan, iya nggak sih? Iya benar. Soalnya temen gue juga kayak gitu kebanyakan kayak udah Berarti ada temen gue kayak tiba-tiba udah keluar sekolahnya tuh udah nikah gitu. Iya sih sekarang emang. Itu yang disedihin sih. Ya kita juga sebagai orang dewasa juga harus bisa memberikan informasi kepada anak-anak di bawah umur juga dengan baik, dengan bijak sebenarnya biar dia juga nggak ngerasa asik nih infonya nih, pengetahuan baru kayak terus dia ngaitinnya sama pemikiran-pemikiran yang jorok gitu. Sebenarnya nggak bagus sih. Jangan ditabu-tabuin banget Iya. lah soal-soal kayak gitu. Bukan berarti ngasih film porno ke anak kecil ya. Informasinya. Informasinya aja. Tapi lu pernah nggak Bi ngasih info gitu ke anak kecil? Oh, belum sih kalau buat itu. Belum pernah. Belum pernah gue. Gue masih kayak anjir kayaknya nanti deh. Jangan buru-buru ya. Iya. Nah, lu Gue belum punya ada tuh. Ah iya. Pernah nggak lu Coba. ajarin? Nggak pernah gitu. Pernah nggak lu kasih edukasi atau kayak, deh ini gini bahaya deh gitu. Lu Iya. pernah nggak tuh? Jujur gue sama adek gue tuh jarang ngobrol, jadi belum. Ntar juga ngobrol. Nanti mungkin ngobrol ya. Ya sebagai abang yang baik lu harus bisa lah. Ini kenapa jadi ke gue ya? Ini kenapa jadi ke gue? Ya kan ini kan biar edukasi Iya aja. Ya udah. Lu punya adek nggak? Enggak. Gua nggak punya adek. Ya udah. Nanti dah gue obrolin kan. Bagus, habis ini lu obrolin dah tuh. Perbuatannya Biar nggak tabu-tabu banget. Lu punya ini nggak? Apa? Punya
Siberian Husky. Siberian Husky sih tiba-tiba ada. Kaing-kaing gitu mah. Lu punya saran gak nih untuk para remaja-remaja atau yang sudah punya yang udah beristri atau Udah menikah cukup lah, umur, menikah. udah cukup umur lah. Udah cukup umur kayak mau coba-coba membeli alat kontrasepsi gitu kan. Mungkin untuk yang sebenarnya untuk yang sudah menikah ya wajar-wajar aja sih menurut gue kayak udah terserah mereka. Mungkin gue khususkan kepada yang remaja kalian mau mencoba beli alat tersebut. Disclaimer aja nih ya, gue nggak suka beli alat kontrasepsi. Maksudnya, pertanyaannya kayak gue sekarang. Ya menurut gue remaja ya saran sih. Ya kan di usia remaja kan udah mulai matang ya, udah gitu pasti udah pacaran lah. Ya kurang, maksudnya kalau emang pertama, ya itu tadi kan mengurangi pernikahan usia dini gitu kan. Iya betul. Habis sama penyakit seks menular itu yang paling ngeri tuh. Iya benar. Sama ini sih remaja tuh biasanya kalau punya adik kayak dia nih ya sebenarnya harusnya ngasih edukasi aja, soalnya kan kalau orang tua kayak masih sekarang masih tabu gitu aja sih saran gue. Kalau dari Biau gimana Biau? Dia aja. Saran dari gua apa ya? Gua juga sebenarnya belum pernah beli alat-alat gitu, Pren. Gimana tuh Fred? Aduh. Yakin nih Fred? Serius, Pren. Nggak tahu gua cara belinya gimana. Tahu sih cara belinya gimana. Kemarin nih Fred. Bukan gua. Beda orang. Apa ya sarannya? Aduh kok lagi gitu. Nih cut. Sarannya ya dipikir-pikir dulu lah kalau mau melakukan sesuatu itu. Jangan langsung apa? Langsung di jangan langsung di jangan langsung dibol aja. Ya, sebenarnya. intinya dipikir-pikir dulu lah. Pikir sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali kalau mau beli alat itu atau mau melakukan hal-hal yang seperti itu, pikir-pikir dulu lah nanti bakal kayak gimana kalau gue ngelakuin ini. Pikir jangka panjang lah. Iya, pikir jangka panjang apa kalau gue ngelakuin ini nanti hasilnya apa. Sewajarnya aja lah kalau pacaran mah. Ya pegangan tangan lah. Lu kan di motor itu Iya, udah lah. Nggak apa-apa lah. Jangan Kita- meledak-ledak lah Iya, nafsunya. santai aja. Anak muda tuh emang Ntar aja udah. Iya, Kita juga pasti ngerasain kalau udah Iya. nikah. Dipikir-pikir dulu lah kalau mau melakukan sesuatu itu. itu mungkin closing statement dan saran dari Biu dan Isal untuk closing statement dari gue ya mungkin pemerintah memberikan sebuah aturan ini untuk remaja usia pernikahan bukan untuk remaja usia sekolah dan juga aturan yang dibentuk ini juga sebenarnya untuk mengurangi pernikahan ini dan hamil muda sehingga juga masyarakat juga bisa mengurangi dampak negatif tersebut juga. Yang terlebih juga ini sebenarnya mengurangi Menular. mengurangi penyakit menular seksual sih gitu. Ya memang masih ada sisi pro kontranya ya, dimana untuk masyarakat awam kayak menganggap ini aneh kepada seluruh siswa diberikan alat kontrasepsi dan untuk pro-nya yang seperti dari saya bilang sebenarnya. Oke, untuk sesi podcast kali ini segitu saja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Dadah. Dah.